Nah itu coba disorot tuh. Ganteng gak? Halo. Halo. Dan ada Aulus yang sudah di-pick, berarti EVOS mereka punya kesempatan kalau memang mau memberikan Lilia. Nah, Lilia, menurut aku. Lilia Matilda. Matilda juga. Lilia Matilda oke. Apalagi kalau dikejar-kejar Aulus kan sangat membutuhkan pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Tapi Cecil, Esme. Ingat, Yang merepotkan. Cecil keluar lagi. Cecil, tapi Iya. ternyata high ground defense. Nah, ini tuh terkadang yang harus kita sedikit selidiki. Cecilian burst damage sakit dong. Dia. High ground defense ada dong. Ada. Ya kan? Sisi punya. Sisi punya. Cuma skill escape mechanism. Apalagi kalau dia udah ditabrak ke arah belakang lewat Yuzong seperti ini. Wah, Berat pakai dia Yamaha. gimana? Berat. Berat. Jadi membutuhkan Winter, membutuhkan skill escape mechanism, dan bahkan kalau menurut aku pribadi, ini mungkin saja fight-nya akan memisahkan dia dengan kawan-kawannya. Jadi frontliner dan juga carry-nya dari tim EVO sudah harus siap. Betul. Karena fight-nya dipisah ya nanti. Fight-nya bakal dipisah, dan untuk dari sisi aura, dia dapat keuntungan. Tanknya yang dimakan pun, Aulus kita tahu, damage burst-nya lagi nggak ngotak kan. Kalau udah sampai dapetin stack enhance-nya tuh. Sakit ya. Opung aja bisa gendong-gendong kalau dia udah level 12. Waduh. Oh, wajahnya biasanya coklat jadi gold. Yes. Waduh. Nggak, maksudnya semengerikan itu Aulus. Iya, makanya. Your team is Natalia. Dia pengen berhentikan permainan dari tim Aura Fire dari awal nih Opung. Yes. Iya. Natalia yang bisa masuk untuk ngeharas ketika Aulusnya mungkin lagi half HP. Farming. Cuman ini bukan assassin loh. Ini bukan assassin, ini bukan marksman yang HP-nya low gitu atau kecil full HP-nya. Ini fighter yang kita tahu dari awal juga pasti dia udah punya full HP yang cukup gede. Iya, makanya. Dan kena one shot dari Natalia ini bakal sulit kalau dia masih ada HP yang full. Ini kayak pedang bermata dua juga gak sih? Natalinya bisa dapetin momentum untuk ngeharas dari awal, atau justru dia dibalikin keadaannya? Yes. Tapi target yang lain juga sebenarnya dengan adanya Natalia di sini ya adalah memberikan perasaan gak nyaman untuk mid laner-nya. Pastinya. Betul. Your team is banning. Tapi kita ngelihat kali ini ternyata siapa yang dibuang oleh Aura setelah EVOS ngebuang ke arah Uranus terlebih dahulu. Oh, XP laner-nya? Mereka nggak mau ada satu late game komposisi dari Aura sepertinya, dari EVOS sendiri. Sementara Aura mungkin mereka bisa buang ke arah gold laner-nya mungkin. Ya, itu target ke jungler juga sih masih ada ya. Jungler-junglernya kalau memang mau di ini ya dikurang-kurangin. Oh, Link. Your team is banning. Masih respect kok. Yes, masih respect. Kayak Link Lancelot 3 hero untuk Versik. Satunya Aulus juga langsung di deny pick aja. Yes. Nah ini Oji biasa lagi mikir nih. Iya benar. Lagi mikir skenario biasanya Aku dia. lagi mikir jungler apa yang akan digunakan sama Versik. Karena ini agak cukup ditutup pergerakannya. Belum habis, aku nggak bisa bilang ini habis. Karena ada beberapa hero yang bisa dipakai untuk jungler yang nampaknya itu bisa menjadi strategi rahasia ya kan. Pakito mungkin. Pakuito, betul. Aku suka Yisanshin. Iya Sansin, Aku suka tapi itu. concernnya adalah butuh farming yang cukup lama. Bahkan kalau misalnya kita bisa tarik ulur kembali, di mana Versik menggunakan Benedetta di season-season sebelumnya sebagai jungler, itu benar-benar mengerikan loh. Your team Paku is itu banning. ditutup bahkan dari sisi sebelah kanan. Ini yang cukup mengagetkan. Ini Mengagetkan menarik sih. di mana harusnya setelah first band ini mereka lah yang mendapatkan first pick atau Paku itu. Iya, mereka bisa ngambil Pakitonya tapi mereka nutup itu semua seakan-akan membuat Aura berpikir. Ada satu lagi. Apa tuh? Ini Oh, aku tahu. apa? Karina kah? Hellcard bisa. Hellcard. Karina Hellcard atau apakah mereka bermain dengan sistem ganking? Dunking. Pick over. Karena lihat, dengan adanya Farsha, Aulus di early game level 4, Hellcard mungkin bisa melakukan dominasi. Jungler nggak bakal bisa dikejar. Iya, tapi menurut aku ya kalau Hellcard ini dia tipis untuk di early-nya. Dan itu susah pasti kalau memang oke lah dia buka dengan shadow transition-nya masuk ke samping dari Aulus. Udah gak bisa pulang deh kalau dia nggak bener-bener total commit ya untuk si Hellcard ya. Tapi kita masih menunggu, seharusnya disimpan sih EVOS Legends, mereka bakal belum buka kartunya. Karina masih kebuka bener. Masih juga kita bisa bilang ada seorang YSS atau Benedetta. Tapi Settle things down. Karina. Your team is picking. Karina Kadia kali ini yang akan berhasil diamankan oleh tim dari EVOS Legend as a jungler. Dan dari sisi sebelah kiri mereka masih membutuhkan roamer.
Kadita tuh terbuka dengan sangat bebas. Ingat ini Godita bukan Godiva. Oke. Godita. Godiva setengah Kadita. Bener juga. Atau ya Kufra. Kufra untuk seorang Godiva. atau Rafaela untuk Oh. mengecek pergerakan dari seorang Natalia. Oke, kita tinggal nunggu aja sih. Menurutku sih Kufra sih ya. Sisinya oke banget sih, lagi bener-bener lagi masuk untuk Nih. meta sekarang. Nih Bung, Hmm. Rafaela, kanannya Hylos. Iya, Hylos. Ah. Aku pikir juga Hylos sih untuk Aura. Bisa jadi, tapi kayaknya lebih ke arah Rafaela. Oh. Hylos. Rafa Hylos. Halo. Wow, tebel-tebel. Halo. Halo. Dan ini Oroji. udah langsung mengeliminasi permainan dari Natalia gak sih? Yes, Natalianya mau deket, susah. baru aku bilang. Karena apa? Aku ngeliat mereka ini bakal taruh Kabuki dengan Yuzong ya. Yuzong, oke. Jadi sisi kanannya, sisi offlanernya bener-bener full tank. Roamernya as a support, Mhm. mid lane-nya full damager. Oke. Jadi mereka mengandalkan 3 komposisi ini. Kalau bisa dibilang mereka kekurangan range, betul. Tapi mereka memiliki feather Tapi restrict. mereka punya area wave effect ini gede banget sih Aura. Mereka punya feather restrict ya. Iya. Dimana ada serangan artileri udara dan last pick-nya kali ini. Export. Bentar, Wait, berarti ini bentar. oh enggak exportnya side. Export offlaner. Yes, Berarti offlaner. Esmeralda-nya Clover. Ya betul. Iya, Esmeralda Clover udah pasti nggak bisa. Jadi mainnya 2 fighter lawan 2 fighter. Dua fighter lawan 2 fighter dan dimana kita tahu juga Clover ini sangat-sangat baik dan salah satu pemain Esmeralda terbaik lah yang ada di MPL. Iya, betul. So, wow, ini menarik ya. Dari kedua tim ini anggapannya kayak counter-mengounter nggak sih? Yes, mereka tidak mau untuk melakukan tindakan yang unnecessary karena di sini ada seorang Natalia. Tapi lihat di MPL Arena benar-benar tepuk tangan yang luar biasa. Ini sangat seru dari Traffic Opung Wawa. Lebih ke arah yang mana sukanya? Saya suka yang ada late game insurance. Late game insurance, Evos, Evolve. Momo-chan, Aku lebih suka Aura. Aura, 1. Evos dan juga Aura. Dan buat kalian semua, langsung di kolom komentar kalian mendukung Aura Fire atau Evos Legend karena sebentar lagi kita akan masuk ke Lane of Dot. MPL Arena minta tepuk tangannya dong! Let's go di match pertama pembuka minggu ini di mana Aura Fire akan bertemu dengan Evos Legends. Yes, dan kita akan melihat siapakah yang akan bermain lebih agresif di early-nya. Apakah ini bakal menjadi PR juga dari Godiva nge-cover seorang Hai dan lihat dikejar. Tapi Facehugger juga mulai datang untuk membantu dan gak membiarkan space dikasih ke arah Rek untuk ngeharas seorang Hai. Tapi lihat Fluffy nggak bisa menjangkau pergerakan dari seorang Xbox dan bahkan Hai di depan sana. Retribution masih di tangan dari seorang Hai, tapi ternyata Versik lah yang berhasil mendapatkan. Sabar, Tenang. tenang, penonton. Tenang, nggak hanya penonton yang duduk di sini, penonton di rumah, dan bahkan caster juga pengennya main. Iya. Sabar, tapi ini balik lagi. Kalau misalnya nanya, Bang kenapa sih pause mulu? Ini adalah request dari timnya. Dan kita kasih fasilitas ini untuk memaksimalkan gameplay mereka. Betul tidak, Opung Wawa? Betul, biar semuanya fair and square ya. Betul. Fair and square itu apa tuh? Ya, imbang. Imbang dan kotak. Bukan. Adil. Adil, seimbang. Oke, Opung gimana? Opung melihat tadi. Ya, kalau dilihat dari tadi juga tekanan dari Aura ini udah mulai masuk dengan Rafaelanya. Cuman dari sisi farming pattern-nya mungkin Aura ya. Aura di sini jauh lebih bagus. Apalagi mereka punya Aulus. Aulus dengan farming pattern ya kalau memang dapetin creeps dari lawannya, dia bisa crossing jungle-nya ke depan, ke atas. Dia cepat untuk level 12. Oke. Sedangkan untuk Evos mereka harus bisa menahan dulu. PR mereka pastinya menahan. Tapi dengan adanya Natalia selain daripada menahan, mereka harus agresif juga. Oke. Jadi ada sedikit kontradiksi memang. Cuman kalau bisa dimainin di sini, misal dari tracknya dengan Natalianya, ngeharas, dapetin 1 poin kill kembali lagi, itu bakal ngebaying time untuk Cecilio dapetin stack-stacknya juga di belakang. Iya. Oke. Dan kalau misalnya aku lihat sendiri yang Momo-chan ya, kayaknya yang cukup berbahaya tuh kalau udah mulai tim fight 5-5 nggak sih? Iya, makanya ngeri ya. Sama-sama ke arah jam ke backline mereka satu sama lain. Betul. Tapi lihat, di sini belum ada first blood, baru di menit yang pertama mereka bermain dengan Kating dan bahkan Evos RKT. Tadi kalau dia terlihat ada seorang Godiva itu bisa di first blood. Karena Godiva bukan dengan Aegis, dia menggunakan Flicker.
Namun nampaknya masih berhasil untuk mundur ke arah belakang. Permainan dari tim EVOS Legends juga mereka tidak mau terlalu terburu-buru dan Aura Fire malah lebih senang ketika EVOS Legends tidak melakukan engagement terhadap mereka, Momo-chan. Iya, lebih aman ya untuk sistem permainannya dan sementara kali ini Fluffy ya sudah melihat pergerakan dari anti-mage dan masih bisa untuk mengamankan gelombang tersebut. Sementara mulai ramai kali ini di area midnya dan bahkan Facehagar menggunakan Wings by Wings plus Flicker untuk kabur dari kejaran 3 pemain dari EVOS. Sementara Godiva pun gak mau terlalu mengambil resiko, main aman aja di early-nya. Gila, lihat gak tadi gocekannya. Itu benar-benar burung drift namanya. Lihat, dia Wings by Wings mengarah ke rumput tapi flickernya ke arah turret. Tiba-tiba ke kiri. Reknya udah mau datang tapi ternyata range-nya masih terlalu jauh. Karena apa? Reknya tuh ada satu backstep-nya nyampe. Execute pasti dapetin first blood. Oh, iya. Tapi lihat, udah menit kedua Turtle spawn di arah top lane. Dominasi permainan dari tim Aura Fire kali ini. Mereka sudah ada 2 orang berada di garis depan. Fast di depan sana, langsung coba dihajar. Godiva masih bisa flicker dan bahkan lihat Rek tertangkap. Ada Imurin, apakah first blood di tangan Godiva? Lord terbuka dengan sangat bebas. High is coming, Retribution Fast berhasil mengamankan dengan cukup baik. Berhasil di kontes, nampaknya Rek tidak sia-sia tumbang kali ini. Iya, setidaknya ada pertukaran yaitu satu turtle yang diamankan oleh Versik. Berbeda dengan Retri Oji ya. Ya beda dong. Kalau saya retri bubur. Lembek retrinya. Astaga. Dan di area bawah kali ini Kabuki yang masih menahan pergerakan dari Clover juga. Dan kayaknya tarik ulur aja nih dari kedua EXP laner kita sementara berpindah lagi dan kali ini lihat permainan yang cukup agresif dari seorang Versik terkena stun dan bahkan masih ada immune tapi ternyata Godiva bakal coba dibalaskan dan dikejar begitu saja tapi mulai datang dan bakal ada pertemuan 1 untuk 1. Lihat fast respon yang dilakukan oleh seorang Facehagar langsung direspon balik ditumbangkan satu orang Godiva tapi ternyata yang ditumbangkan dari EVOS Legends adalah Versik jungler, totally not worth it. Berhasil mendapatkan satu gold buff di bottom lane. Rek masih mau lebih high di depan sana, akan ditukarkan tapi lihat execute berhasil menghentikan pergerakan. RKT akan menjadi orang kedua yang tumbang kali ini di arah bottom lane tapi ternyata Kabuki berhasil mendapatkan pasif. Clover masih bisa bertahan. Masih ada satu buah regenerasi di arah bottom lane, Momo-chan. Iya, cukup pertukaran 1 untuk 1 dari RKT dan juga High. Sementara untuk pertarungan tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim. Mereka bakal bermain lebih aman. Clover memilih untuk mundur. Sementara Facehagar pun kembali ke area mid lane-nya. Sementara dari itemnya High udah pegang satu Windtalker kok. Ya, satu item yang memang jadiin cepat juga dan setelah itu dia bisa menuju ke Berserker Fury atau War Axe. Dia akan menuju ke War Axe dulu sebelum nanti akan buy ke arah dari Berserker Fury-nya. Dan ada Dreadnought Armor dipegang oleh Godiva, tapi itu adalah anti physical. Sedangkan damage yang diperoleh ini dari EVOS Legends 3 ini adalah magic damage. Jadi dia respect untuk Rek aja. Ya, Natalia sementara waktu ya. Natalia sementara waktu, apalagi nanti harusnya Godiva bakal udah punya Oracle sih, bakal lebih enak lagi. Sedangkan Fluffy di depan sana udah ada tanda seru memberikan informasi ada pergerakan dari RKT di sekitar sana. Luminer berada di arah mid lane, benar-benar fokus untuk mendapatkan satu buah stack dan bahkan lihat VRST di depan sana tidak mau dikomit. RKT melihat pergerakan dari Facehagar sama-sama menutup. Ini Fluffy menutup atas anti-mage. Anti-mage apa? Luminer. Luminer. Salah tapi lihat Retribution on point. Berhasil diamankan oleh High. Dapat dipasang ke belakang. Luminer berhasil ditumbangkan. Lihat hantaman benda tumpul. Kabuki langsung on point. Luminer adalah pilihan utama. Tapi anti-mage tidak garbo udah mulai pecah. Clover mencoba untuk membantu pergerakan dari seorang anti-mage. Lihat Falling Monster berhasil menutup pergerakan dari mid lane. Iya, dan membuat anti-mage tentunya sudah kehilangan. Vidagar More masih bisa surprise. Dan juga buat teman-teman nih, jangan lupa untuk beli Garuda Splash. Tentunya di Nimas Sinapolis, tapi tahan dulu karena kali ini bakal coba dikejar. 1 versus 2 dan langsung hilang begitu saja di tangan seorang Versik. Agak sedikit terlambat backup yang diberikan Godiva. Dan bahkan kali ini, lihat 3 member sekaligus di area atas bawah. Ya, itu satu buah genggingan yang manis banget ya. Karena memang gak ada reaksi yang bisa diberikan oleh High tadi. Dengan hanya smoke bomb juga yang dilepaskan oleh Rek. Yes, dan bahkan kita tahu juga High masih di level 8, belum di level maksimumnya. Dia masih membutuhkan 4 level lagi dan itu adalah level yang cukup berbahaya. Kalau udah masuk ke menit ke-7, ke-8 harusnya tuh High udah berada di posisi itu sih harusnya. Harusnya ya. Udah Apalagi dapetin level 12 ya kok. Ya, dan juga dia udah level 9 kan, yang berarti mungkin 2-3 menit ke depan kita sudah akan melihat dari Aura Fire kumpul 5. Oh lihat, High dia nggak terlalu terburu-buru. Ada tanda seru di atas palanya. Dia tungguin tuh cycle naiknya.
Dia nggak Iya. mau lewat ke arah rumput. Ye, gua ada tahu nih ada lo di sini nih hari-hari kata dia. Iya, tapi dia ada bawa Clover, paling Starmon hanya untuk membersihkan minion terlebih dahulu. Langsung juga untuk melakukan rotasi tentunya. Sementara ini Hai bakal cari space terlebih dahulu sih untuk dapetin level 12 dan level 10. Cukup cepat dari Hai sendiri, sementara Fluffy sudah melakukan stun ke arah seorang anti-match. Kali ini udah dibuka, Glorious Pathway-nya mengarah ke arah seorang anti-match dan bakal masih bisa flicker dari seorang anti-match kali ini. Dan berfokus untuk ngedapetin turret aja di area atas. Oke, satu turret masih diamankan tapi lihat Hai terperangkap, 3 orang Isound Point, lihat Aulus racing dan bahkan di sisi di arah top lane. Mereka ditukar dengan satu buah anti-match berhasil ditumbangkan dan RKT masih mau lebih, lihat ditutup Fender Racing from Velsager berhasil mengamankan satu buah Cecilion. Velsager masih mau lebih, RKT berada di garis depan sana tapi ternyata bukan hanya sendirian. Versik is kami, jangan sentuh abangku. Bayi macan mengamuk dan Velsager menjadi korbannya di arah top lane. Wow, berhasil untuk mendapatkan Luminaire namun harus menjual nilainya sendiri dari Facehugger. Itu mungkin tidak dikalkulasi sama seorang Facehugger. Wow, my god, Velsager lagi-lagi mind blown kali ini. Berhasil menukarkan cukup banyak, cukup adil di arah top lane kalau menurut aku, Opung. Ya, situ pertukaran yang merugikan banget ya untuk EVOS Legends. Dan yang pasti sekarang dengan objektif yang juga bisa diamankan. Ada trade yang menurutku juga masih oke lah bagi EVOS Legends. Mereka berhasil untuk nge-mirror dengan gak didapatkannya turtle, mereka dapetin turret. Oke, tapi lihat nampaknya depan sana serangan Claw, Kabuki. Masih ada Godiva sang sayap pelindung untuk tim Aura Fire. Dan di sisi lain lihat Anti-Match melakukan sedikit perubahan rotasi. Dan buat kalian semua jangan lupa, ini player di dalam in-game dan kalian juga harus saksikan MPL off-game. Player-player melakukan hal seru, aktivitas yang lucu dan gemas di luar in-game. Iya, betul banget. Banyak aktivitas seru tentunya yang harus kalian saksikan. Tapi kalau kita ngelihat kali ini udah kelihatan keratnya dari awal. Aura Fire mungkin nggak mau dikontrol begitu saja, tapi EVOS pun juga sama. Versik yang mulai datang kali ini, lihat menyerang ke arah Kabuki dan bahkan Velsager mencoba untuk Dibalikin. membackup. Wow. Dibalikin keadaannya kali ini. Dibalikin. Bahkan dua pemain hilang di area bawah. Kabuki. Ter-outplay! Kabuki Freelandai Fury berhasil mendapatkan Lumina dari mid lane. Para pemain dari tim Aura Fire berhasil mendapatkan keuntungan yang banyak, 3 down di EVOS Legends. Mereka berada di posisi yang tidak cukup baik. Tapi RKT melihat celah kecil di arah top lane sana. Tapi nampaknya Hai di arah bottom lane. Gak peduli apapun yang terjadi. Mencoba membebaskan Clover. Dan Clover tak bisa bertahan. Retribution di sound point. Dan Clover still survive di bottom lane. Terkena slow dan makan video strike dari seorang Velsager menumbangkan Clover. Wow, kalkulasi yang sangat on point. Sementara kali ini lihat ada tanda seru. RKT sudah mulai ketahuan posisinya dan bahkan Versik mulai datang kali ini. Velsager yang menjadi incaran, tapi ternyata lihat Hai di area depan. Andai Fury bersama dengan satu volley baptisan dari seorang Godiva ditahan terlebih dahulu dari pemain-pemain Aura Fire dan mereka tahu timing yang tepat kapan harus masuk dan harus keluar. Ini rulesnya sudah berbeda. Ada tanda seru Natalia kabur X, ada seru tanda Natalia cari yes. Yes, centang ya. Ada tanda seru cari. Centang. Centang di mana lu berada, dan ini dia. Gila, Ada tapi- fun fact by Grab Momochan. Yes. Di MPL Season 9 ini, EVOS selalu menang game melawan Aura jika mengambil Cecilion. Dan Wah. akankah kali ini akan menjadi kenyataan, Opung Wawa? Kalau dilihat sepertinya Aura Fire mereka nggak bakal membiarkan kenyataan fun fact kita terjadi lagi. Karena Alright. mereka udah mulai kumpul 5. Alright, tapi Fluffy melakukan zoningisasi untuk Versik. Kali ini agak harus berhati-hati. Di mana Versik harus benar-benar on point mendapatkan damage-nya terdealer atau terdelivery terhadap seorang Velsager. Gila. Karena apa, lihat beberapa belakangan ini outplay yang dilakukan itu atas permainan dari Velsager. Ward diamankan, tak ada kontes sama sekali. Bahkan EVOS Legends kalau dia mau mengkontes ini akan menjadi bencana untuk mereka. Bener, nah cuma Velsager menurut tahu. Kabuki juga dapetin 2 pemain tadi Itu di karena area Velsager. bawah. Kalau nggak ada Velsager, Mungkin dia juga yes. bakal berpikir ulang. Satu tetes ya, jebret, dar, langsung ditabrak sama Kabuki. Iya, Sila Dragon Iya, kali juga connect. Ya inilah power dari draft untuk Aura Fire sekarang. Level 12 untuk Aulusnya, lihat mereka langsung dapetin objektifnya yaitu Lord. Dan mereka kumpul
untuk dapetin Oke, best turret. tapi kali ini lihat Fluffy mencoba untuk membalikkan keadaan. Gila. Kau kira aku sendirian? Aku kali ini membawa kawan. Tapi ternyata kenapa para pemain dari tim EVOS Legends lari karena mid lane-nya. Bakal coba diserang. Vader Extract telah dikeluarkan. Damage yang tidak benar-benar ada logika dari seorang Vader Extract membuat para pemain dari tim EVOS Legends kocar kacir. Kabuki menuju ke arah belakang. Pasti menjadi pilihan. Dan bahkan Pasti harus mundur memberikan darahnya ke arah belakang kembali mid lane. Sudah puas. Godiva udah mulai tertangkap tapi tidak secepat itu Brody. Langsung satu buah execution out point tapi Rek harus ditumbangkan mencoba melakukan divide. Versik tumbang, double kill. Luke Pot triple kill. Ada yang boleh dikeluarkan. Ultimate keluar. Gak dapetin apapun dan bahkan EVOS Legends kehilangan 3 pemainnya. Banyak banget red kill dari kedua tim bisa dibilang. Aura Fire membalaskan ketika mereka kehilangan Godiva dan ini harus mulai respect. Sanguin Claw yang dibuka sama Luminaire dan cicil dan bahkan itu membuat high mau nggak mau oke. Mundur aja, reset lagi. Udah mulai masuk menit 12 lihat tamparan dari Ihsan Besari. Langsung membuat high mundur Opung. Yes, dan replay oleh Samsung Galaxy A series di mana memang semuanya mentargetkan untuk bisa mendapatkan di bagian belakang dari pemain Aura, tapi Aura Fire mereka tampaknya juga masih cukup tanky untuk menerima semua damage yang dilepaskan ke arah mereka. Iya, ini pokoknya tumbang satu, tuker Tukur satu. satu. Alright, dan bakal lihat Clover. Bakal coba diganggu oleh seorang Kabuki. Kabuki versus everybody. Tapi nampaknya kali ini Fluffy membuka Glorious Pathway ke arah belakang. Anti-match sangat akan menjadi pilihan tapi cuma buka doang. Iya. Nggak ada follow up dua-duanya. Oh oke. Cuma bikin caster kaget doang. Iya. Warni. Berharap. Warni. Kadit. Berharap. Kagak ada war. Berharap dan dari damage taken tentunya Clover menjadi sandbag di sini. Dan Kawawa Wah gila prediknya Kabuki. Prediknya ngeri banget tadi, hampir saja dan bahkan lihat di arah mid lane sana. Nanti Mes terkena sedikit pressure. Fluffy damage-nya. Itu Fluffy. Itu high loss. Lihat, itu high loss. Satu tamparan dari seorang Luminaire membuat dia langsung muter balik bro. Nggak boleh, ini dangerous. Dan lihat gimana caranya Aura Fire mereka ngezoning pemain-pemain dari EVOS biar nggak ngelakuin kontes ke arah Lordnya. Dan bahkan hanya dengan satu buah Glorious Pathway itu cukup. Iya, Glorious Pathway-nya cuma mancing doang deh tadi Pung. Dibuka nih karpetnya, ceger. Belum tentu. Ini belum tentu Belum tentu melaju. berantem, cuma nakut-nakutin aja. Ger kayak gitu loh. Belum tentu berangkat ya. Gimana Pung? Ya, tapi di sini ya dari Aura Fire mereka harus juga bisa untuk mendapatkan setidaknya semua best turret dari EVOS Oh Legends. my god, Rekate tertangkap. Where are you going? Rekdown. Di follow dengan Vesager. Lihat pada extraction on point. Membuat Rekate tumbang. Gak bisa mencuri ke arah belakang. Clear space sudah dibuka. Dan bahkan segmen kau dari seorang Luminaire yang bisa mempertahankan di EVOS Legends dari kekalahan. Lihat, fokus ke arah base-nya tapi gak bisa. Kabuki gak bisa masuk lebih dalam. Luminaire berhasil meratakan minion dari mid lane-nya. Iya, Sanguin Claw yang keadaan 3 dan membuat Aura Fire tentunya harus ngerem sedikit. Tapi Godiva hati-hati harus tertangkap dan bahkan kali ini Aura Fire mereka cukup untuk kasih pressure aja. Gila. Dapetin satu ini Turret dan belum bisa masuk ke area base dari EVOS Legends. Masih coba di defense, Iya, secara gila bottom loh. lane, PDS yang dikeluarkan, Claw rapid down. Masih harus mau Revive Gaming, tapi turret base-nya harus pecah Momo-chan. EVOS Legends benar-benar struggle is real. Iya, tapi untungnya masih ada high ground defensive dari seorang Luminaire. Membuat Aura Fire tidak mudah untuk masuk ke area base-nya, Kawawa. Ya, dan ini membuat dari EVOS Legends memaksakan ya untuk menggunakan semua skill yang dimiliki juga. Tadi bahkan Last Insanity harus dipakai Iya. dengan cukup cepat juga dan untungnya EVOS Legends sisi mereka ini luar biasa besar semua loh. Yes. Falling Starbone, Last Insanity dan juga dengan adanya Bad Fist, Bad Impact. Dan kalau mereka melakukan clear minion terus, mereka push terus dengan win probability yang mereka miliki, ini akan membuat Luminaire makin kuat. Yes, benar. Mereka harus melakukan freeze lane. Mereka tidak boleh melakukan clear lane karena minion yang akan didapatkan bakal membuat Luminaire semakin kuat. Badfish, lihat, Waduh. Fluffy, Sangen Claw tertangkap. Mereka harus respect, tapi ternyata itu adalah Kating untuk seorang Vesager datang menyelamatkan seorang Fluffy. Namun dapat sana nampaknya Clover dengan Falling Star Moon tidak berhasil mendapatkan Fluffy kah? Tidak.
dengan cukup sabar, dengan cukup tenang dan santai. Dia nggak mau tahu terburu-buru Clover. Tapi wah, aduh. Sakit nggak tuh? Itu dicolek doang, keteknya seperempat hilang. Jadi nih, cing. Ih. Oh, Kabuki. Di bawah ketemu? Kabuki. Oh no. Nggak mau juga. Itu cuma Oke. ngagetin dong, Opung. Ya, sedang bicara soal objektif ya. Ini sebentar lagi akan ada objektif yang paling penting muncul dan kita tinggal nunggu ya. Bakal ditahan. Lordnya nanti ini bakal evolve atau bakal diambil di posisi enhance saja. Kayaknya bakal di-enhance deh. Karena ini Lordnya, kalau diambil kalau menurut aku ya, nggak tahu kenapa ini hanya logika aku, seorang Pokemon. Mereka akan nge-push 3 arah berbeda. Mungkin di-clear lagi bisa. Tapi ketika di-clear lagi, itu akan menjadi keuntungan untuk Luminar lagi loh. Iya, makanya dapetin stack lagi, bakal nambah damage juga dari seorang Luminar. Tapi kali ini lihat, udah mulai di zoning, Fluffy udah mulai maju ke area depan dan bakal coba di-bait begitu Luminar. saja. Lihat Luminar Luminar. bakal coba dikejar. Kabuki, execution bomb-nya connect. Coba Luminar tumbang, Clover pun di area depan. Tidak bisa menghalau damage dari Aura Fire. 2 hilang dari EVOS Legend dan kali ini lihat bakal dikejar anti-match-nya. Oh my god, ultimate juga tumbang. Oh no. Ini bencana. EVOS Legend. Gak punya pertahanan defensif di high ground. Bakal coba ditumbangin sama Meta Basic. Versik versus everybody. Can you do it that but no. Enricaste berhasil menumbangkan 1 poin tapi lihat base-nya. Aura Fire berhasil mengamankan game yang pertama. Lihat Luminar. Ternyata Lord tadi adalah catching. Bait saja. Lihat, debating. Debated dari pemain EVOS